Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada bab periode Madinah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan peperangan, dan itu disebutkan di dalam surah Al-Hajj 39, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu mutirna bi fadlillah wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka di pihak yang dizalimi, dan sungguh Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Dari ayat ini kita tahu bahwa peperangan dalam Islam itu ketika pertama kali diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena Rasul dan para sahabat itu di pihak yang teraniaya atau di pihak yang dizalimi. Kemudian yang menyerang juga bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, tetapi orang-orang kafir Quraisy lah yang menyerang dulu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di pihak yang bertahan. Di sini ada bantahan kepada orang-orang yang menuduh Islam bahwa Islam itu agama perang, sedikit-sedikit mengangkat senjata. Tidak, bahkan Islam itu menjadikan perang itu terakhir. Makanya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Ali radhiyallahu an dalam perang Khaybar. Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, jangan diserang dulu, akan tetapi ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak ada perlu ada peperangan, karena mereka saudara kita. Tapi kalau mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tawar mereka dengan membayar upeti, jizyah, dan itu bentuk kehinaan mereka. Kalau juga mereka tidak mau untuk membayar upeti, apalah daya, maka berperang adalah solusinya. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Rahiqul Makhtum di sini beberapa peperangan yang dialami dalam Islam sebelum terjadi perang Badar Kubra. Karena inti peperangannya ada di perang Badar yang disebut dengan Badar Kubra. Baik, di sini ada beberapa batalion militer yang dipimpin dan dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Jadi sariyah itu adalah pasukan khusus
yang dikirim Nabi SAW untuk mendapatkan target penyerangan, tetapi Rasul tidak terlibat. Itu disebut syariah. Karena tidak semua peperangan itu dipimpin Nabi. Banyak peperangan-peperangan yang tidak langsung dipimpin Nabi, tapi diserahkan kepada para sahabat Nabi SAW. Tentu tujuannya adalah melatih mereka, melatih para sahabat supaya mempunyai jiwa kepemimpinan dalam peperangan, sehingga mereka menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada Rasul. Baik, kita baca di sini. Yang pertama, batalion yang dikirim Nabi SAW yang disebut dengan Saiful Bahri. Saiful Bahri. Bagus juga ibu kalau punya anak laki-laki, kasih nama Saiful Bahri, nama peperangan. Bukan Saiful Jamil ya. Saiful Bahri. Jadi syariah yang pertama disebut Saiful Bahri, dikirim pada bulan Ramadan tahun pertama hijrah Nabi SAW atau bertepatan dengan 623 Masehi. Di sini Nabi SAW menyerahkan komandannya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini masalahnya syariah pertama. Pasukan pertama yang diutus Nabi SAW langsung dipimpin oleh Hamzah. Dan ingat, Hamzah itu adalah Asadullah. Dia adalah singanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat ditakuti dan sangat disegani, baik pihak lawan ataupun kawan. Itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW itu kan paman-pamannya banyak, ada 10. Tetapi yang tersisa sampai kenabian Nabi SAW itu cuma 4 saja. Pertama Abu Lahab, kemudian yang kedua Hamzah, kemudian yang ketiga Abu Talib. Yang di sana ada Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah, dan di sana ada namanya Abbas. Ini paman-paman Rasul yang tersisa, yang lainnya sudah meninggal. Maksudnya tersisa sampai Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi qadarullah, memang Allah yang mentakdirkan semuanya. Walaupun 4 pamannya ini menyaksikan bagaimana diutusnya Nabi SAW dan berbagai macam mukjizat yang tampak di hadapan mereka, tapi yang Allah berikan hidayah cuma 2. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua Abbas ibn Abdul Muttalib. Adapun Abu Lahab justru menjadi penentang Nabi. Adapun Abu Talib, sekalipun dia banyak berjasa kepada dakwah Nabi SAW dan kepada kehidupan Rasul, karena memang dia yang merawatnya sedari kecil, tetapi karena pergaulan yang salah, akhirnya Abu Talib pun tidak mau masuk Islam. Jadi yang menjadikan dia menolak hidayah itu karena pergaulan. Makanya kenapa dalam Islam itu memilih pergaulan itu penting. Sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa pergaulan itu bagian daripada agama. Maka lihat siapa yang Anda gauli. Kalau yang kita gauli orang jahat, maka jelas agama kita rusak. Kalau yang kita gauli itu orang baik, maka akan memperbaiki agama kita. Makanya saat detik wafatnya Abu Talib, dibisikkan oleh si Abu Jahal dalam telinganya, kemudian dikatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan benci dengan agama moyangmu Abdul Muttalib? Jangan kau ucapkan kalimat tauhid itu. Gara-gara ucapan Abu Jahal ini, maka Abu Talib terpengaruh. Makanya dia memilih kawan dibandingkan Nabi. Karena Abu Talib dengan Abu Jahal kan kawan. Dia memilih kawannya dibandingkan Nabi SAW, padahal dia sudah tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi. Abu Talib sudah tahu kebenaran, tapi dia lebih memilih kawan dan gengsinya.
Lah karena ini peperangan pertama atau batalion pertama Saiful Bahar, makanya kemudian Nabi SAW menunjuk Hamzah Asadullah yang memang terbiasa dengan kekerasan, terbiasa dengan perang. Mereka terdiri pada 30 laki-laki dari kalangan muhajirin. Di sini kita lihat bagaimana peran muhajirin yang betul-betul mati-matian membela Islam dan Rasulnya. Padahal Hamzah ini bukan paman Nabi SAW, yang masuk Islamnya saja itu karena kebetulan. Hamzah itu kan kebetulan saja masuk Islam, karena dia merasa bahwa Nabi SAW dihina oleh paman-paman yang lain, oleh Abu Lahab, dengan selalu meletakkan kotoran di pintunya, dan itu aib bagi bangsa Arab. Kemudian Hamzah pun mendengar bahwa ponakannya, maksudnya Nabi SAW, dihinakan. Dia datang kepada Abu Jahal ya. Abu Jahal kemudian memukul Abu Jahal sejadi-jadinya dan mengatakan, apa yang kau perbuat terhadap ponakan? Maksudnya Nabi SAW, sesungguhnya aku berada di atas agamanya. Padahal dia belum masuk Islam, tapi dia ngomong begitu. Rupanya ucapan itu doa. Hati-hati dalam mengucap, karena bisa saja ucapan yang baik menjadi kenyataan dan ucapan yang kotor menjadi pembuktian. Jadi orang-orang muhajirin itu sudah tertempa luar biasa. Sejak dari Mekah mengikuti Nabi SAW sampai ke kota Madinah, mereka setia kepada Islam dan Nabi SAW. Dan Rasul tidak melibatkan Ansor di sini. Betul-betul melibatkan orang-orang muhajirin yang memang betul-betul loyal dari Mekah sampai hijrah ke kota Madinah. Lah, mereka memiliki misi mencegah kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Di dalam kafilah itu ikut serta Abu Jahal yang membawa 300 laki-laki. Artinya tidak imbang secara jumlah, karena tentara kaum muslimin hanya 30 orang, sementara tentara orang kafir 300 orang. Mereka ini tiba di Saiful Bahri dari arah Is. Kemudian pihak bertemu dengan kedua belah pihak bertemu dan merapat untuk berperang. Namun Majdi bin Amr al-Juhani yang merupakan sekutu bagi kedua belah pihak menengahi keduanya sehingga dapat menghalangi peperangan di antara mereka. Hasilnya mereka tidak jadi perang. Lah, panji yang dipegang oleh Hamzah merupakan panji pertama yang diserahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berwarna putih dan dibawa oleh Abu Marsad Kanaz bin Husain al-Ghanawi. Ini peperangan pertama, tapi tidak jadi ya karena ditengahi. Nah, kebetulan Majd ibn Amir al-Juhani itu adalah kepala suku tempat pertemuan peperangan itu. Jadi makanya dia mengatakan, jangan berperang di tempat saya. Ini wilayah saya. Jangan berperang di sini. Ini wilayah saya. Lah kebetulan memang Majd ibn Amr ini dia tengah-tengah, tidak pro Abu Jahal, tidak juga pro Hamzah. Makanya dengan alasan bahwa jadi dengan alasan seperti itu, makanya kemudian tidak jadi berperang dan saling mengalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Sariyah atau batalion Raghid dikirim pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah juga, bertepatan dengan bulan April 623 Masehi. Nabi SAW menyerahkan komandonya kepada Ubaidah bin Harith bin Muttalib dengan pasukan yang berjumlah 60 orang penunggang kuda dari kalangan muhajirin. Ubaidah bertemu dengan Abu Sufyan yang membawa sebanyak 200 orang di pedalaman Raghib. Kemudian kedua belah pihak sudah saling melesatkan anak panah, namun juga tidak terjadi peperangan. Dalam peristiwa ini, dua orang dari pasukan Makkah bergabung dengan kaum muslimin. Keduanya adalah Miqdad
bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazidi. Keduanya beragama Islam, dan kepergian mereka bersama-sama orang-orang kafir mereka gunakan untuk mengambil kesempatan bergabung dengan kaum muslimin. Panji yang diserahkan kepada Ubaidah juga berwarna putih, sedangkan pembawanya adalah Mistah bin Uthathah bin Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi sini ada kisah menarik. Jadi Miqdad ibn Amr dan juga Utbah bin Ghazwan ini salah satu dari orang-orang lemah yang tidak bisa ikut hijrah. Jadi mereka tidak bisa ikut hijrah, dan mereka termasuk orang-orang lemah, diintimidasi, sehingga mereka berusaha menyembunyikan keislaman. Sebab kalau mereka menampakkan keislaman, habis mereka. Sehingga mereka ingin terlepas dari belenggu kemusyrikan yang ada di Quraisy. Lah ketika kemudian adanya peperangan seperti ini, mereka menyusup kepada tentara Quraisy. Jadi pura-pura menjadi tentara mereka. Ketika kemudian berhadap-hadapan dengan tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Ubaidah ibn Harith ini, maka mereka pun melarikan diri dari pasukan Quraisy, kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Tetapi sekali lagi, Sariyah atau batalion Raghib ini tidak terjadi pertempuran, hanya main-mainan panas saja, dan tidak ada korban jiwa di sini, baik dari pihak kaum muslimin ataupun dari pihak kafir. Kemudian yang ketiga, batalion Kharrar, batalion Harrar ini dikirim pada bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan hurum. Bulan Dzulqa'dah itu kan bulan hurum, tidak boleh ada peperangan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berlaku zalim. Sebagian ahli tafsir mengatakan jangan kalian memulai peperangan. Makanya disebut Dzulqa'dah. Qa'dah itu artinya duduk. Jadi bulan menyuruh kita untuk duduk. Kenapa disebut bulan ini bulan memerintahkan kita untuk duduk? Maksudnya duduk, jangan ada yang mengangkat senjata. Duduk suruh di rumah saja, jangan ada peperangan, untuk menghormati bulan hurum. Ya, dan sekarang kita juga berada di bulan Dzulqa'dah. Pada tahun 1 Hijriah bertepatan dengan bulan Mei tahun 623 Masehi, Nabi menyerahkan komandonya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ma'ruf, kisahnya terdapat dalam surah Luqman. Ketika dia masuk Islam, ibunya tidak mau masuk Islam. Bahkan ibunya mengancam kepada Sa'ad, kalau dia nekat masuk Islam, maka ibunya akan bunuh diri dengan cara tidak akan makan dan minum selama dia tidak melepas keislamannya. Akhirnya dilakukan oleh ibundanya, sampai akhirnya kemudian ibundanya tidak makan beberapa hari dan pingsan, hampir mati. Kemudian ketika dia siuman, Sa'ad mengatakan kepada ibundanya, "Wahai ibuku, kalaulah Allah memberikan kepadamu 100 nyawa, kau keluarkan satu-satu nyawa itu, kau suruh aku pindah dari agama Muhammad, demi Allah aku tidak akan pindah dari agama itu." Kemudian kata Sa'ad, "Kalau kau mau makan silahkan makan, tidak pun silahkan tidak." Karena sudah lama tak makan, makan juga akhirnya. Tak tahan lapar, tak jadi ancamannya, dan tak jadi mati juga. Ya. Dari sini turunlah ayat, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau seandainya orang tua memaksakan engkau untuk melakukan kesyirikan, jangan kau taati keduanya. Tapi walaupun demikian, tetaplah berbuat baik kepada keduanya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin dalam pasukan Kharrar di sini. Dalam pasukan yang berjumlah 20 orang, mereka berusaha mencegah kafilah milik orang Quraisy dan diperintahkan agar tidak sampai melewati kawasan Kharrar. Dengan berjalan kaki, mereka berhenti di siang hari dan bergerak di malam hari.
hingga akhirnya sampai di Harar pada pagi hari kelima. Namun ternyata mereka mendapati kafilah telah berlalu kemarin, artinya terlambat ya. Musuh sudah lewat kemarin, kemudian pasukan Sa'ad datang hari ini, sehingga tidak sempat berjumpa. Pancing diserahkan kepada Sa'ad berwarna putih, juga dibawa oleh Al-Miqdad ibn Amr. Ini yang ketiga. Yang keempat, Sariyah Abwa atau disebut dengan Wadan. Pertempuran pada bulan Safar tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bertindak sebagai panglima. Ini bukan Sariyah, tadi saya katakan Sariyah. Ini bukan ini, makanya di sini tidak disebut batalion tapi pertempuran. Berarti peperangan. Ada Sariyah, ada Ghazwah. Dalam bahasa Arab, bahasa kitanya ada Sariyah batalion, ada pertempuran. Kalau disebut pertempuran berarti Rasul terlibat. Kalau Sariyah berarti Rasul tidak terlibat. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung memimpin bertindak sebagai panglima perang setelah sebelumnya mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai penguasa sementara di Madinah. Beliau berangkat bersama 70 orang yang kesemuaannya dari kalangan Muhajirin. Jadi tidak terlibat Ansar di sini. Dengan tujuan mencegah kafilah milik Quraisy hingga sampai di Wadan, namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Ini pun meleset. Dalam peristiwa ini beliau mengadakan perjanjian persekutuan dengan Amr bin Makhshi ad-Damri, seorang pemuka dari Damrah pada masanya. Jadi walaupun Nabi SAW tidak berhasil mencegah kafilah itu, meleset artinya kafilah itu lolos gitu. Tapi ada manfaat dengan keberangkatan Nabi SAW ketika sampai kemudian di kabilah Damri. Maka Nabi SAW membuat perjanjian dengan kabilah itu. Yang isi perjanjiannya, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah untuk Bani Damrah, bahwa harta benda dan jiwa mereka aman. Mereka berhak mendapatkan pertolongan melawan pihak yang mengincar mereka, kecuali bila mereka memerangi agama Allah dan selama air laut Sufah masih basah, dan bahwa bila Nabi menyuruh mereka untuk membantunya, maka mereka siap untuk memenuhinya. Begitu indahnya perjanjian dalam Islam, walaupun mereka masih kafir. Asal mereka mau bekerja sama, maka mereka harus dilindungi. Tapi kalau mereka berkhianat, berarti perlindungan itu sudah dicabut ya. Inilah pertempuran pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peperangan perdana atau pertama yang dilakukan Rasul adalah peperangan Abwa. Jadi kalau ada ujian, pertempuran pertama yang dipimpin Rasul pertempuran apa? Gitu ya, kalau anak SD maka jawablah Abwa. Tapi kalau Sariyah yang pertama adalah Saiful Bahri, senang hafalnya. Kemudian yang nomor 5, pertempuran Buat. Ini pun masih dipimpin Nabi. Terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan bulan September tahun 623 Masehi. Dalam pertempuran ini Nabi SAW juga diiringi 200 orang sahabatnya dengan tujuan mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Umayyah ibn Khalaf ini tuannya Bilal, tuannya dari sahabat Bilal ibn Rabah, dan nanti pun dia dibunuh oleh Bilal. Jadi walaupun ketika di Quraisy dia menjadi tuannya Bilal, bahkan menyiksa sehabis-habisnya Bilal, tapi dia juga dibunuh di tangan tombaknya Bilal. Ini namanya Umayyah ibn Khalaf ya. Dan Umayyah ibn Khalaf ini sangat berpengaruh, levelnya sama dengan Abu Jahal. Dia membawa 100 orang Quraisy dan 2.500 unta. Mereka telah mencapai Buat dari arah Radwa, namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan.
Dalam peristiwa ini beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai penguasa sementara di Madinah. Jadi sementara Rasul pergi, maka Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini siapa? Pemimpin Aus. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Aus. Kalau pemimpin Khazraj, Sa'ad ibn Ubadah. Lah, Aus dan Khazraj ini yang paling besar kabilahnya adalah Khazraj. Aus ini kecil. Dia di bawah Khazraj. Tetapi dia kabilah yang sangat loyal kepada Nabi SAW. Ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, maka dia datang kepada kaumnya dan mengatakan, kalian harus masuk Islam. Kalau tidak, jangan seatap dengan saya. Akhirnya satu kabilah masuk Islam juga, yang kemudian belakangan menjadi orang Ansar. Ini jasanya Sa'ad bin Mu'adz. Satu kabilah masuk Islam, kecuali satu orang namanya Uzairin. Tapi belakangan dia pun masuk Islam di perang Uhud. Artinya kan semua kabilah masuk Islam karena Sa'ad bin Mu'adz. Makanya waktu wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini menjadikan arsy Allah bergegar. Dan 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya. Tetapi ketika dia berada di liang lahat, Rasul mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat, katanya. Kenapa? Karena himpitan kubur itu semua tidak akan ada yang selamat, baik dia mukmin atau kafir. Cuman bedanya, kalau mukmin dihimpit oleh kubur, itu seperti himpitan ibu kepada anaknya, karena kita dari tanah dan ibu itu bagikan, dan tanah itu bagikan ibu kita. Jadi kalau kita kembali ke tanah, seolah-olah kita bayi bagi ibu kita. Jadi ibu kita menghimpit itu hanya untuk merangkul saja, tidak terjadi apa-apa, tidak merasakan rasa sakit. Tapi kalau himpitan terjadi kepada orang kafir, maka akan meremukkan semua tulang-tulangnya, persendiannya, dan dia akan menjerit. Tidak ada yang tahu jeritanya kecuali binatang, saking sakitnya. Ya. Nah, itulah Sa'ad bin Mu'adz dipercaya Rasul untuk memimpin Madinah. Ketika Nabi SAW bertempur dibuat, tapi sayang sekali lagi lolos, buruannya lolos, sehingga tidak sempat terjadi peperangan. Karena keburu lolos, si Umayyah ibn Khalaf ini berhasil melarikan diri sampai ke kota Mekah. Ya. Kemudian yang nomor 6, Ghazwah Safawan, terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang terjadi 3 peristiwa besar. Pertama kelahiran, yang kedua hijrah, yang ketiga kematian. Seolah-olah bulan itu meringkas kehidupan Nabi SAW. Tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tahun 623 Masehi, Qurs bin Jabir al-Fihri dengan kekuatan yang tidak seberapa dari kalangan kaum musyrikin telah melakukan penyerangan terhadap para peternak di kota Madinah. Jadi ini kelicikan Qurs bin Jabir al-Fihri ini menyerang peternakan yang dimiliki kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Bahkan tidak sampai di situ, merampas sebagian ternak-ternak mereka. Maka Rasul mendengar ada penyerangan dan pencurian unta-unta kaum muslimin di kota Madinah. Maka Rasul keluar bersama 70 orang sahabat untuk melakukan pengejaran kepada Qurs bin Jabir al-Fihri di sini, sehingga akhirnya sampai di satu lembah yang bernama Safawan di pinggiran Badar. Akan tetapi beliau tidak berhasil menemukan Qurs dan kawan-kawannya, sehingga beliau pulang tanpa melakukan peperangan. Ghazwah ini disebut dengan Ghazwah Badar pertama. Jadi di sini ada perang Badar pertama, ada perang Badar kedua. Ini perang Badar pertama. Kenapa? Karena kejadiannya itu di samping Badar, maka disebut Badar pertama. Tapi sekali lagi, Qurs bin Jabir ini berhasil melarikan diri dan kawan-kawannya ketika dikejar Nabi SAW. Dan beliau mengangkat Zaid ibn Harithah sebagai penguasa sementara di Madinah. Jadi keberangkatan Rasul perang meminta kepada Zaid ibn Harithah untuk menjadi pemimpin Madinah. Dan Zaid ibn Harithah itu anak angkat Nabi SAW. Dan Zaid ini sebenarnya dia adalah budak
yang dibeli kerabat Khadijah saat kabilahnya diserang. Zaid ini masih kecil, kemudian diculik, kemudian dijual di pasar budak, kemudian dibeli oleh kerabatnya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, dan Khadijah akan menghadiahkan kepada Nabi. Kemudian oleh Nabi SAW dimerdekakan dan diangkat menjadi anak, karena memang Rasul merindukan anak laki-laki, tapi Allah takdirkan meninggal di waktu bayi, Qasim dan Abdullah. Makanya diangkatlah Zaid yang ketika itu usianya 10 tahun untuk diangkat menjadi anak angkat Nabi. Lah ketika kemudian keluarga Zaid, Harithah dan kerabat-kerabatnya mendengar bahwa anaknya ada kabar jejaknya, akhirnya mereka pun mengumpulkan uang untuk menebusnya. Mereka pun datang ke Madinah, kemudian menemui Nabi SAW untuk mengembalikan Zaid dan menebus seharga yang mereka minta. Tapi Nabi SAW menolak dan mengembalikan keputusannya kepada Zaid, karena sudah dewasa, sudah 10 tahun, bisa berpikir. Tapi di luar prediksi Harithah ayahnya, dikiranya anak akan kembali ke ayahnya, lebih merindukan keluarganya. Tapi Zaid memilih tinggal bersama Nabi dan tidak mau bersama ayahnya. Saking senangnya Nabi SAW, akhirnya digendonglah Zaid berputar-putar di Madinah dan mengatakan, ketahuilah Zaid adalah putra Muhammad. Zaid adalah putra Muhammad. Sejak itulah panggilan orang memanggil Zaid ibn Muhammad. Tetapi selang beberapa tahun setelahnya turun surah Al-Ahzab agar nasabnya dikembalikan kepada bapak aslinya dan tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Turun surah Al-Ahzab ayat awal-awal, ma ja'alallahu ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya, tetapi ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kembalikan nasab anak-anak angkat ke sisi Allah. Dari situ tidak dipanggil Zaid bin Muhammad lagi, tetapi menjadi Zaid ibn Harithah. Ya, menjadi anak angkat Rasul, yang kemudian setelah dewasa Nabi SAW menikahkan dia dengan Zainab bintu Jahsin. Tapi karena banyak konflik, akhirnya bercerailah Zainab bintu Jahsin dengan anak angkat Nabi SAW, Zaid. Kemudian setelah masa idahnya berlalu, maka Rasul menikahi Zainab, menikahi bekas istri anak angkat. Untuk apa? Untuk membatalkan tradisi orang-orang jahiliyah yang menganggap anak angkat itu hukumnya sama dengan anak kandung. Maka tidak sama anak angkat, anak kandung. Bekas istri anak kandung haram, itu mahram mu'abbad walaupun sudah dicerai. Tapi bekas istri anak angkat bisa dinikahi, karena dia bukan mahram, anaknya saja bukan mahram dengan ibunya, apalagi istrinya. Makanya bisa dinikahi. Ya. Dan anak angkat itu kalau dia perempuan, tetap tidak bisa bapak angkatnya menjadikan mahramnya, menjadikan walinya, dan mewarisi hartanya. Karena anak angkatnya orang lain. Ya, cuman kebaikan saja mengangkat anak angkat. Ya. Dan kalau sudah besar, sudah balik, maka dia harus menjaga auratnya. Kalau hidup satu rumah, maka dia harus menjaga auratnya, ya, dengan bapak angkatnya maksudnya. Baik, kemudian yang nomor 7, pertempuran Dzul Ushairah terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan November atau Desember tahun 623 Masehi. Kali ini beliau keluar bersama 150 orang dari kalangan muhajirin. Ada riwayat lain yang menyebutkan 200 orang. Beliau tidak memaksa siapapun untuk ikut serta. Mereka pergi dengan menunggang 30 ekor unta secara bergantian, dengan tujuan untuk mencegah kafilah niaga orang-orang Quraisy yang hendak menuju Syam. Berita rinci dari sumber Mekah menyebutkan bahwa kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Beliau pun sampai di Dzul Ushairah. Namun terlambat, kafilah telah lewat sejak beberapa hari yang lalu. Kafilah inilah yang nantinya berusaha dicegat oleh Nabi SAW sepulangnya dari wilayah Syam, sehingga memicu terjadinya perang Badar Kubra. Beliau SAW keluar dari Madinah pada penghujung bulan Jumadil Ula
dan kembali pada permulaan bulan Jumadil Akhir. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq, artinya Rasul 1 bulan ya. Dan barangkali inilah sebab terjadinya perbedaan di antara para sejarawan di dalam menentukan bulan apa tepatnya peristiwa ini terjadi. Di dalam peristiwa ini Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Bani Mujdi dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Damrah untuk tidak saling bermusuhan. Dalam peperangan ini beliau mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi sebagai penguasa sementara di Madinah. Panji yang disertakan berwarna putih dan yang membawanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi peperangan ini adalah pemicu perang Badar. Pemicu perang Badar. Nanti yang nomor 8 itu ada Batil Nakhlah. Karena waktu juga saya ringkas saja. Jadi Abi Sufyan salah satu pimpinan Quraisy yang tertinggi, selevel dengan Abu Jahal, dengan Umayyah, dengan Al-Walid dan yang lainnya. Itu dipercaya karena kan memang Abi Sufyan ini terkenal dia pedagang handal, pedagang yang tidak pernah rugi dalam meniaganya, sehingga dipercaya oleh orang-orang Quraisy itu untuk menitipkan dagangannya, karena mereka yakin dengan Abi Sufyan itu tidak pernah gagal dalam berbisnis. Sehingga kalau Abi Sufyan yang dagang, maka hampir semua tokoh-tokoh Quraisy itu menyerahkan hartanya. Lah berangkatlah Abi Sufyan berdagang ke Syam. Mata-mata Nabi SAW mendengar bahwa ada kafilah Abi Sufyan membawa banyak harta orang-orang Quraisy. Rasul senang, inilah waktu yang tepat untuk membalas dan mengambil haknya. Bagaimana orang-orang Muhajirin ketika mereka hijrah dirampas tanahnya, dirampas bisnisnya, dirampas kebunnya, dirampas kekayaannya. Jadi Rasul ingin mengambil hak yang sudah dirampas, ingin diambil lagi. Makanya Nabi SAW mempersiapkan cukup banyak orang gitu ya. Walaupun ketika itu Rasulullah SAW tidak mengajak orang-orang Ansar, hanya orang-orang Muhajirin, itu pun tidak dengan paksaan. Siapa yang mau ikut saja. Tapi qadar Allah meleset. Rupanya kafilah Abi Sufyan ini sudah lebih dahulu menuju Syam dan Nabi SAW mencegah di perbatasan sudah tidak ada. Nah mungkin Rasul menyusul sampai Syam, tapi Nabi mempersiapkan sebuah strategis. Gak apa-apa, mungkin dia lolos penangkapan hari ini, tapi pulangnya kita cegah. Dan pulangnya akan lebih banyak menghasilkan uang, karena dia sudah berniaga kan, mendapatkan keuntungan. Makanya kemudian pulangnya itulah Nabi SAW berusaha untuk merampas. Tapi karena kecerdasan Abi Sufyan ini luar biasa, ya nanti ibu baca sendiri, kecerdasan Abi Sufyan luar biasa. Dia tahu strategi, ya. Makanya kemudian dia menyewa seseorang namanya Dhamdham. Dhamdham ini terkenal sewaan orang yang paling cepat dalam memacu kuda. Sewanya mahal dan dikenal karena zaman dulu kan belum ada kantor pos, belum ada apa ya. Begitulah cara menyuratinya kan. Sewa orang, kirim surat ini ke sana. Otomatis dia harus menyewa orang yang cepat karena ini mereka dalam kondisi genting mau dikepung Nabi. Ya. Makanya kemudian mereka menyewa Dhamdham, dalam beberapa hari sudah sampai. Disitulah kemudian Abu Jahal mendapatkan surat dari Abi Sufyan. Dia marah karena semua harta orang Quraisy dipegang Abi Sufyan, mau diambil sama Nabi SAW kan itu. Marah Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada seluruh orang Quraisy, sekarang kita bergerak. Bukan hanya kita mencegat apa yang akan dilakukan Muhammad, kita serang mereka. Makanya kemudian Abu Jahal mempersiapkan pasukan hampir 1000 lebih dengan persiapan yang matang. Kenapa? Karena seluruh pemimpin Quraisy terlibat di sini, dibawa sama Abu Jahal. Sampai akhirnya kemudian mereka pun berjumpa dengan Abi Sufyan dan berhasil diselamatkan. Dan mereka berhadapan dengan tentara Nabi SAW yang jumlahnya hanya 314 orang saja. Berjumpalah kedua pasukan di Badar, maka perangnya disebut Badar Kubra. Menarik kisah Badar Kubra ini, ya nanti kita akan ceritakan minggu depan. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Ya. Sebelum saya tutup, karena hujan juga, silakan yang bertanya. Tadi tentang anak apa itu? Iya. Jika anak-anak yang
nggak bisa. Dan kalau dia sudah balik, ibunya harus jaga aurat dari anak angkat. Ya. Kalau memang dia baik, dikembalikan kepada orang tua angkatnya, itu sebuah kebaikan. Ya. Tapi kalau tidak mau, ya nggak apa-apa, serumah tapi jaga jarak dan jaga aurat. Karena itu bukan anak kandung. Tidak ada urusan mahram, tidak ada urusan wali, tidak ada urusan walis. Tiga-tiganya tidak ada. Tidak dapat waris, tidak dapat wali, dan tidak dapat mahram. Wallahu a'lam. Ya, kalau seandainya kita ingin menjadikan anak angkat menjadi mahram, maka syaratnya dua. Kalau ingin menjadikan anak angkat mahram, syaratnya dua. Pertama, jadikan dia anak susuan. Mengatakan minimalnya 5 kali susuan. Setiap kali menyusu harus kenyang. Harus kenyang. Ya, betul-betul kenyang, udah nggak mau lagi, jadi susui lagi. Dan itu di usia 2 tahun saja. Kemudian yang kedua, kalau ingin jadi mahram, nikahkan dengan keluarga yang ada mahram, maka dia akan jadi mahram. Makanya boleh kita nikahkan anak kandung kita dengan anak angkat kita, tidak ada masalah, akan jadi mahram kan, lebih dekat lagi. Ya. Adapun hadis yang diperbincangkan, yang diperselisihkan para ulama adalah hadis ketika dua sahabat Nabi SAW, suami istri, itu merawat anak angkat laki-laki, sehingga kemudian anak laki-laki ini membesar dan menjadi remaja. Risihlah istrinya ini, istri sahabat ini, karena dia mulai dewasa. Akhirnya kemudian mereka pun karena merasa risih datang kepada Rasul. Gimana caranya? Maka kata Rasul SAW, susui dia dengan cara apa? Ambil air susumu, letakkan di makanan, di roti gitu atau apa kan, sebanyak 5 kali. Ya. Maka itu sudah dianggap anak sepersusuan. Di sini menjadi polemik para ulama, apakah hadis ini khusus bagi sahabat ini? Khusus bagi sahabat ini karena ketahuan hukumnya kan sudah dewasa. Nah, sudah dewasa. Kalau memang sahabat ini tahu dari kecil disusui, otomatis disusui kan gitu ya. Tapi kan dia sudah dewasa baru ngasih tahu Nabi. Ya. Apakah kemudian ini khususia bagi dia ataukah ini umum? Nah, ini yang jadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan ini khusus bagi sahabat. Ada yang mengatakan umum boleh. Ya, anak angkat menjadi anak susuan dengan cara seperti itu karena sudah dewasa, tidak mungkin dia nete, ya, terpaksa diambil air susunya, dicampurkan di makanan, kemudian dimakan sampai kenyang sebanyak 5 kali. Riwayat 7 kali tapi dimasuk menjadi 5 kali. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup dengan doa. Alhamdulillah.